Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah juga setelah kita sholat untuk berdoa. Itu ada di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 925. Ya, Nabi seringkali berdoa di awal-awal masa beliau sallallahu alaihi wasallam, di awal menunaikan sholat. Sahabat belum banyak mengetahui tentang zikir, tentang doa. Itu Nabi sering membimbing para sahabat. Ya, ada hadisnya. Ya, di antara doanya yang sangat populer, Allahumma inna nas'aluka, kalau sendirian, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala. Itu silahkan, ya. Ada urutan-urutannya. Dari mulai istighfar, hadis Muslim nomor hadis 591. Kemudian ucapkan Allahumma antas salam sama di situ. La ilaha illallah dahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis Muslim nomor hadis 593. Ucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing 33 kali. Hadis Muslim nomor hadis 597. Kemudian setelah itu Anda bacakan ayat kursi di An-Nasai bab keempat nomor 99. Anda bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di Abu Dawud nomor hadis 1523. Lalu Anda berdoa kepada Allah, minimal doa yang dibacakan oleh Nabi tadi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala. Setelah itu ada lagi sunnah yang lain. Boleh setelah mau selesai, mau bubar, Anda bersalaman. Ada. Itu ada di Abu Dawud nomor hadis 1488. Bahkan di Al-Bukhari nomor hadis 2230, ya, para sahabat setelah selesai itu mengejar Nabi, kemudian bersalaman, ya, ada yang meminta didoakan, ada yang minta macam-macam dan sebagainya. Itu kebaikan-kebaikan yang mudah-mudahan bisa selalu kita amalkan dalam kehidupan kita dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala di situ. Baik. Tapi jika kemudian misal Imam Asy-Syafi'i mengomentari, ya, sunnah-sunnah Nabi ini, karena di awal-awal masa Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berzikir kepada Allah, meningkatkan zikirnya kepada Allah, ya. Quran surah keempat ayat 103, posisi paling kanan sebelah atas di pertengahan sedikit. Jadi amalan pasca salat, begitu selesai menunaikan salat, turun ayat di sini. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, maka sunnahnya fadhkurullah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikirlah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, ya Allah. Baik Anda dalam keadaan berdiri, ya. Jadi walaupun Anda sedang buru-buru, misal setelah sholat, ada panggilan untuk kerja. Anda keluar dari masjid tidak menghalangi Anda untuk berzikir. Daripada Anda bicara yang tidak ada manfaatnya, ngobrol yang tidak jelas, tidak karuan, kan kita bisa mengucapkan sambil jalan, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, barakta ya dzal jalali wal ikram. Itu qiyaman. Wa qu'udan, kalau Anda punya waktu lebih sambil duduk silakan, zikir. Yang tadi itu urutannya. Ya. Karena zikir di Quran banyak. Ya, maaf, baca Al-Quran disebut dengan zikir. Quran surah 15 ayat ke-9. Bagian dari zikir. Quran surah ke-7, ya, Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri. Silahkan berzikirlah, maksudnya berdoa di sini. Minta kepada Rabb. Ya, dengan bahasa yang lembut, lemah, tidak terlampau keras-keras, tidak mengganggu orang lain, ya, dalam keadaan yang tenang. Silahkan mohonkan doa bagian dari zikir. Ya, ada semuanya, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kepada seluruhnya, di awal-awal masa Nabi diperintahkan untuk berzikir ini, maka Nabi mengajarkan pada para sahabatnya dengan jahar, dengan keras. Ya. Saya ambil contoh beginilah. Saya izin Mas, coba dia naik sini. Saya kasih contoh ya. Antum sini. Nah, antum pegang mic-nya. Sini, saya bisikin. Silahkan sampaikan. Saya ulang ya. Silahkan sampaikan. Tak dengar ya. Sekarang sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam. Terdengar? Bisa diikuti? Jazakallah khair. Seperti inilah disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di Al-Bukhari nomor hadis 805, 806, di hadis Muslim nomor hadis 583. Ya, kata khadimnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diperkuat kemudian oleh tuannya di kemudian hari, anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifu an-nasu minal maktubati kana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa mengeraskan suara dalam hal berzikir itu di awal-awal masa Nabi SAW mengerjakan, ya, itu salat yang diperintahkan oleh Allah. Di ketika awal-awal Nabi diperintahkan oleh Allah salat, kemudian setelah itu berzikir, di awal masa ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan khadimnya, itu Nabi mengeraskan suaranya. Mengeraskan. Kenapa beliau keraskan?
disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya jilid yang pertama, halaman 150 sampai halaman 151. Itu bagian dari pengajaran kepada masyarakat sahabat-sahabat Nabi yang belum memahami apa yang harus dibaca setelah zikir. Karena masih di awal-awal masa kenabian. Masih di awal-awal masa perintah sholat. Karena itulah untuk mengajarkan orang yang belum paham, yang belum tahu, atau untuk membiasakan itu, kata Imam An-Nawawi, maka boleh silahkan dilafadzkan, silahkan dikeraskan, sehingga didengar oleh orang-orang. Kalau antum ingin mengajarkan kemudian orang belum tahu caranya bagaimana, kemudian antum sendirian sir, bagaimana orang bisa mengikuti? Ya. Nah, jadi itulah penyebabnya kenapa di awal-awal masa Rasulullah menyampaikan zikirnya dalam keadaan jahar. Ada hadisnya di situ. Tapi setelah sahabat kemudian mulai terbiasa, paham doa-doanya, mengerti, bahkan kadang-kadang mereka berdoa sendiri dan sebagainya, maka di sini bahkan turun ayat di Quran surah ke-7 ayat 205 itu. Ada yang pernah mengatakan dengan kencang, memohon kepada Allah sampai mengganggu kepada yang lainnya. Maka turunlah kemudian Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri. Silahkanlah berzikir kepada Allah di dalam jiwamu, dalam keadaan yang tenang, tidak usah terburu-buru, dan kemudian tidak saling mengganggu satu dengan yang lainnya. Jadi dari sini Imam Syafi'i menyimpulkan bahwa termasuk Imam An-Nawawi ya, dalam kitab Ruhul Bayan yang dikarang oleh Abdul Fida ya, beliau menyampaikan maka dua hal ini boleh dipraktikkan. Kalau Anda ingin menggunakan yang keras untuk pengajaran, untuk memahamkan, atau untuk mengajarkan orang supaya terbiasa berzikir, itu sah hukumnya. Ya. Tapi kalau Anda sudah terbiasa, sudah nyaman dengan itu, maka disirkan pun itu akan lebih baik ya, dan tidak ada masalah di sini. Jadi jangan sampai ini menjadi keributan antara yang zikirnya dijaharkan, kemudian zikirnya disirkan, sampai kemudian tidak saling sapa, tidak saling tegur, tidak saling berdiskusi. Itu lebih parah lagi dosanya. Jelas sampai sini ya?